Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share untuk rekomendasi sayuran berwarna hijau sekaligus mau ngajak Mami semua untuk temenin aku belanja. Di sini yang pertama ada sayur kangkung. Sayur kangkung ini ternyata bagus juga loh Mams, kaya mineral dan vitamin dan bagus banget untuk dikonsumsi anak kita khususnya yang udah MPASI. Jadi memang sebaik mungkin kita bisa mengenalkan sayuran itu sama anak sejak dia MPASI ya. Tapi untuk porsinya disesuaikan gitu. Nah, untuk belanja-belanja kali ini aku juga memasukkan sayur kangkung sebagai stok belanja mingguan aku yang tentunya dimakan bersama keluarga. Yang kedua ada wortel. Ternyata wortel ini juga kaya vitamin dan mineral, tentunya juga ada vitamin A ya yang bagus untuk mata. Nah, ini juga bisa di jus atau dimasak sop-sop gitu atau diparut di blender dan segala macam jenisnya kalau anaknya sudah bisa makan tekstur kasar, halus dan makan menu keluarga. Jadi menurut aku bagian wortel dan juga turunannya kayak jagung-jagung gitu bisa kita campur atau mixkan di menu MPASI gitu ya. Nah, untuk berikutnya yaitu sayur bayam. Bayam ini juga terkenal ya kaya mineral dan vitamin dan bagus juga untuk membantu pencernaan anak kita. Tentunya anti sembelit juga. Namun pastikan untuk sayurnya ini yang segar gitu ya dan tidak busuk ya tentunya. Kalau kita belanja di tempat-tempat ini memang sih sebaiknya kita harus pilih-pilih juga yang mana yang bagus banget untuk anak. Nah, apakah Mamis belanja sayur bayam juga? Silahkan ditulis-tulis komentar ya. Nah, untuk sayur bayam juga apa sih yang dimasaknya itu nggak boleh terlalu lama ya sepengetahuan aku, atau tidak boleh disimpan terlalu berjam-jam. Karena untuk makan biasanya kalau sarapan untuk makan bayam aku langsung masak untuk satu kali makan atau mentok itu tidak sampai tengah hari gitu. Yang pastinya bisa dicampur dengan sayur bening kayak tomat atau sayur bening lainnya yang bisa mendukung anak nafsu makan. Nah, oke, yang selanjutnya sayuran kembang kol atau sayur yang kita kenal ini bisa kita temui di sayur-sayur sop atau capcay dan menu-menu lainnya. Gimana Mamis? Apakah Mamis udah pernah masak kembang kol untuk anaknya MPASI? Ternyata bagus juga loh dan beserta sawinya juga karena di sini untuk deretan sawi itu juga merupakan sangat penting untuk mineral dan vitamin yang dibutuhkan untuk anak. Bisa kita mix dengan sayur sop atau sayur orak-arik dengan buncis atau sayur-sayur lainnya. Silahkan disesuaikan aja namun dengan porsi yang sesuai. Lebih tepatnya sih enaknya kalau misalnya masak menu keluarga terus bareng-bareng makan gitu sama anak, bisa pakai kol atau juga kubis dan dimix dengan sayuran lain. Tapi pastikan anaknya itu ketika makan sayur ini dia itu nggak kembung, nggak rewel, nggak sakit atau dia nggak tumbuh gigi sehingga dia terkendala untuk makan sayur. Jadi pastikan masaknya di waktu yang tepat ya. Oke Mams, lanjut lagi di kegiatan aku. Ini mau selesaikan belanjaan dulu dan setelah itu pulang dan membereskan semua sayuran yang udah aku beli. Untuk sayuran yang sudah aku beli ini nanti mau siap-siapkan gitu dan dipilah-pilah gitu ya Mams yang mau dimasak di hari apa dengan menu yang berbeda-beda setiap hari. Nah, di sini juga aku mau susun untuk tahu. Ternyata tahu ini juga bagus ya Mams dan tempe untuk anak karena dia protein nabati. Nah, kalau tempe tahu ini biasanya aku goreng aja, kemudian aku buat lagi seperti beberapa hari, misal untuk 3 hari menunya tempe tahu untuk selingan dan berikut di hari selang-selingnya. Nah, gimana anaknya Mami suka makan tahu apa enggak? Boleh dong sharing-sharing ya. Ternyata tahu ini juga bagus loh untuk menambah energinya dia dan menambah nutrisinya dia dari protein nabati. Oke, dari semuanya yang aku beli ini ternyata memang anak aku itu ternyata lebih suka yang sayurannya itu hijau ya, karena mungkin teksturnya itu lebih lembek dibandingkan dengan tekstur sayur lain. Kalaupun masak sayur lain seperti kubis atau kembang kol itu aku durasinya agak diperlembek gitu ya, dengan agak lama karena kalau masaknya agak terlalu cepat nanti empuknya itu kayak berkurang gitu ya Mams. Jadi mungkin tips dari aku supaya anaknya juga mau makan sayur, pastikan juga sayurnya itu yang anak-anak suka ya.
Nah moms, dari video aku ini apakah ada yang penasaran dan juga pengen anaknya makan sayur setiap hari? Karena biasanya anak itu nggak mau makan sayur ya. Tapi nggak apa-apa, diselingi aja dengan protein hewaninya seperti ati ayam yang kaya zat besi juga. Dan sebaiknya sih dalam waktu seminggu itu ada 1 kali makan ati ayam. Itu sih yang aku ketahui ya. Kalaupun memang sayur itu bisa bikin seratnya dia atau ketika dia buang air besar lebih lancar. Karena memang udah terbukti ya, kalau misalnya dia makan sayur, anak aku tuh juga sesayur-sayurnya juga membantu pencernaannya dia. Nah gimana dari semuanya ini, aku langsung aja sambut kegiatan berikutnya, itu memberikan makan anak. Untuk sayuran juga mamis bisa campur di nasi atau buburnya dia bagi anak yang masih makan bubur. Nah, di sini aku mau kasih contoh juga, mau bikin sup ayam dengan bahan keju, kentang dan juga 2 paha ayam. Sebenarnya lebih bagus itu menggunakan ini ya, dada, tapi karena nggak ada ya udah aku buat dari ayamnya aja. Kentangnya jangan lupa dipotong-potong untuk bagian karena nanti aku mau chopper atau blender ya, Mams. Di bagian kentangnya ini sebagai pengganti tepung. Kalau biasanya kan sup-sup di luar itu menggunakan tepung dan susu, tapi di sini aku mix menggunakan bahan yang ada, yaitu menggunakan kentang, ayam, keju, dan juga tadi pakai bawang putih dan daun salam. Untuk ayamnya ini bagus juga sih pakai lemaknya, kalau misalnya ada lemaknya atau kulit ya yang biasa kita kenal, karena dari kulit hewani seperti ayam itu bagus juga untuk menambah BB atau booster berat badan anak kita. Untuk ayamnya ini aku ambil aja yang bagian dagingnya dan bagian tulangnya aku skip ya, atau aku sisihkan, terus kita potong-potong sebelum kita blender. Untuk ayamnya ini adalah ayam negeri dan juga biasa ditemukan di mana aja, pasti di setiap kota itu pasti ada ayam ya. Nah ini langsung aja aku campur dan aku mau chopper. Untuk durasi masaknya nanti juga disesuaikan, kalau udah lebih halus itu biasanya lebih lama lagi dan durasinya lebih dipersingkat untuk masaknya dan nggak perlu lama-lama. Nah Mams, untuk blender ini biasanya sih yang zaman sekarang tuh pakai chopper ya, tapi kalau nggak ada chopper pakai blender juga nggak masalah, yang penting halus. Kalau misalnya nggak mau di blender gimana Mams? Nggak apa-apa banget, boleh Mamis menggunakan alat potong-potong biasa kalau misalnya anaknya itu lagi pengen makan yang kasar-kasar. Karena baby Brielle ini aku tambahin minyak dulu ya Mams, lagi tumbuh gigi, jadi dia kayak lagi pengen yang sup-sup gitu untuk menelan-nelan makannya dia. Karena untuk nasi juga aku biasa bikin yang lembek kalau gusinya tuh lagi bengkak kayak sekarang ini. Nah ini aku tambahin air, kemudian daun salam dan aku rebus tadi ya. Untuk durasi merebusnya ini aku menggunakan sekitar 15-20 menit sampai akhirnya itu menyurut, dan aku tambahin garam dan kaldu jamur. Untuk 1 kali masak ini bisa untuk 3 kali loh Mams, jadi untuk pagi, siang ataupun sore disesuaikan aja ya, dan dibagi menjadi 2 wadah kayak gini sebelumnya dan kita taruh di kulkas. Untuk sayurannya gimana naruhnya? Nah karena aku mau masak sayur bayam, yang bayam itu nggak disimpan lama-lama atau langsung sekali makan, jadi aku sisihkan di bagian yang langsung dimakan dan dimasak bersama bayam gitu ya, untuk durasinya sekitar 2 menit, dan ini langsung dicampur dengan nasi atau buburnya dia. Nah gimana, apakah Mamis udah pernah makan sup gini? Silahkan dong berbagi, dan tipsnya apakah sup ayam juga menjadi bagian favorit makanan anak Mamis? Nah sepertinya itu dulu ya Moms video dari aku atau sharing aku juga. Dan hari ini mau kasih terus suapin anak. Di akhir video ini masih mau lanjut bikin telur dadar. Orang tuanya makannya telur dadar aja. Dan yang penting anaknya itu tercukupi ya gizinya, sayurannya, karbohidratnya, dan juga sayur atau dagingnya jangan di skip, karena daging itu sangat penting untuk membantu tumbuh kembangnya. Oke, sampai bertemu ya Moms di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye.